Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Oke Dit, di MCQ card gue ini tulisannya adalah say hi dan basa-basi dikit. Jadi gue akan say hi dan basa-basi dikit. Udah makan? Udah. Udah mandi? Sudah. Kak Widya sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Oke, udah ya panitia ya, udah cukup ya saya. Udah cukup. MCQ cardnya. Tapi ini ada banyak kucing gini, gue keinget kucing gue di rumah. Ya, baru meninggal kan dua hari yang lalu. Jadi senang gue dikelilingi kucing-kucing. Ada yang main gitar lagi. Gokil ya, keren. Oke, kita mulai ya pertama. Ya. Jadi gua itu pernah ngedenger dari salah satu obrolan. Siap. Kalau lu itu sudah berhasil mencapai financial freedom itu dari tahun 2019. Financial freedom, oke. Ya. Berarti 2019. Umur 35 waktu itu. Ya umur, nggak usah dibilang umur ya. Tua lah pokoknya. Jadi bisa dibilang lu itu udah siap pensiun di usia tersebut gitu kan. Iya. Nah jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh tuh mumpung di sini ada Kak Widya juga. Kita samain persepsi dulu kita terkait dengan financial freedom itu apa sih gitu. Oke. Jadi kalau menurut lu Dit, financial freedom itu apa sih gitu? Ya definisinya macam-macam ya. Ada financial independence, ada financial freedom. Tapi kalau yang dimaksud di tahun 2019 itu adalah gue sesimpel bahwa ketika tahun 2019 dana pensiun sudah terpenuhi. Artinya dana pensiun terpenuhi adalah gue udah punya sekelumpulan uang yang diinvestasikan di satu tempat di mana kalau ditarik selama 4% per tahun mencukupi biaya hidup selama setahun itu. Jadi secara teoritis duitnya akan ada terus gitu untuk sampai pensiun. Jadi kalau yang dimaksud tadi dana yang terkumpul di 2019 adalah dana itu. Jadi basically kalau dari teori elu gitu ya, financial freedom itu berarti ketika kita sudah punya sekumpulan uang yang tiap tahunnya 4% itu bisa kita ambil untuk membiayai kehidupan kita selama setahun. Iya, gue mendefinisikannya sebagai financial independence sih, kemerdekaan finansial. Oke. Kalau dari Kak Widya, apakah sama persepsinya? Oke, kalau dari aku jadi financial freedom itu ketika kita ini sudah bebas melakukan apa yang kita inginkan, misalnya nih yang biasanya kerja kantoran pengen jadi content creator seperti Bang Radit gitu ya, atau misalnya menjadi writer gitu kan, dia pengen jadi writer, dia udah bisa tanpa mengganggu keuangannya. Jadi dia udah nggak merasa kekurangan, ketika ada krisis keuangan dia aman, ketika ada kejadian apapun keuangan dia aman, ketika dia butuh uang, investasi dia nggak terganggu. Jadi intinya semua kebutuhan dia, keuangan dia sudah stabil dan dia sudah mempunyai uang yang cukup gitu ya untuk dia bisa hidup sehari-hari. Gitu. Sama boleh kasih saran dikit nggak? Boleh. Lain kali mungkin bangkunya agak lagi pendek ya, karena gue nggak nyampe tuh. Gantung gue dari tadi. Ya? Kayak boneka caki gue ini kayak gini. Maaf ya. Emang nih faktor tinggi badan sih. Tidak merdeka secara tinggi gue. Finansial merdeka tinggi enggak? Baiklah, jadi sebenarnya cukup sinkron sih ya antara... Antara tinggi badan sama bangku, cukup sinkron memang ya. Antara financial independence. Ini kenapa kameramen dipagerin ya? Ada apa sih? Kok dipagerin lu? Oh enggak. Kucingnya kabur Bang. Takut dia kabur. Takut lo kabur ya kayaknya ya. Antara financial independence versi Radit dengan yang tadi Kak Widya itu kan sebenarnya sinkron lah sebenarnya ya gitu. Betul. Ya. Oke, kalau topik hari ini kan kita terkait dengan bakat atau potensi. Nah, gua mau bertanya sama Radit. Betul. Bakat lu itu apa sih sebenarnya Dit? Dan boleh nggak diceritain tentang momen pertama di mana lu menyadari bakat atau potensi lu? Bakat gue? Kalau banyak yang gimana ya, kalau gue mengkategorikan gue suka bercerita orangnya. Karena dulu agak geli sih waktu kelas 4 SD, gue suka banget cerita.
Tapi ceritanya tuh di diary, di buku harian. Masih ada gak sih yang nulis buku harian gitu? Dulu gue 4 SD nulis buku diary. Dulu punya teman sebangku, dia cowok, tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Jadi emang agak-agak cie ya dulu ya. Mirip banget Bang sama saya dulu gitu. Iya betul. Iya. Kamu teman saya ya? Oh bukan. Bukan. Beda orang. Beda orang. Masih Gen Z soalnya Bang. Iya, emang jauh ya. Jadi ya dulu suka tukeran diary sama temen. Dan akhirnya kebiasaan untuk bercerita. Dan akhirnya kalau misalnya ada orang suka cerita aja. Makanya sekarang kan gue suka stand up comedy. Gue suka cerita di YouTube. Gue suka kayak gini kita sharing-sharing ya soal macam-macam gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang mungkin bakatnya itu. Tapi yang dulu tukeran diary itu kita ngisi biodata, Dit. Ya gimana? Kita ngisi biodata kan. Dulu iya. Terus ngapain lu cerita? Oh ini R, Radit namanya. Iya. Asik orang. Tapi kenapa lu cerita di situ? Maksudnya? Kenapa cerita di diary yang temen lu itu? Maksudnya gimana? Kayak kenapa lu malah bercerita? Harusnya kan kita ngisi biodata kan. Itu ada biodatanya juga. Ada. Lu gak pernah ngalamin yang kayak gue ngalamin ya? Enggak. Kita nulis diary, habis itu ada biodata juga kayak alamatnya di mana segala macam ya kan. Itu dicampur semua. Kadang tukeran stiker dulu. Tahu gak stiker? Tahu. Yang lucu-lucu gitu. Dulu banget sih. Kita beda zaman kayaknya ya. Lumayan. Gue habis pulang sekolah gue Romusha biasanya. Emang agak jauh ini kita. Oke. Nextnya adalah sebagai, bisa dibilang gue lumayan lah ngikutin perjalanan karir lo, Dit. Oh iya siap. Jadi salah satu hal yang cukup gue kagumi itu dari seorang Radit adalah gimana dia itu bisa dibilang adalah seseorang yang selalu hampir ada di titik awal dari sesuatu hal yang akhirnya menjadi mainstream ke depannya gitu. Let's say misal dari ketika lu nulis buku gitu. Walaupun orang nulis buku banyak, tapi yang stylenya kayak lu waktu itu tuh belum gitu banyak. Ya gitu. nulis blog gitu-gitu ya. Kemudian ketika lu mulai nge-YouTube pun dengan jenis-jenis konten yang lu keluarin. Iya. Di stand up pun juga sama. Lu ya adalah podcast awal-awal. Podcast juga awal-awal. Nah jadi gue ngerasa tuh kayak seolah-olah tuh lu punya six sense gitu ya, atau kepekaan. Iya, rumah gue horor sih memang. Ada six sense di situ. Dalam ngeliat peluang kesuksesan gitu. Nah, nah yang jadi pertanyaan gue tuh apakah memang itu adalah sesuatu yang by design, secara sengaja memang lu create, lu bangun, atau memang ya happy accidental, coincidental aja gitu, Dit? Sebenarnya gini, ini mungkin banyak di sini kalau gua ngeliat muka-mukanya kayaknya masih pada muda-muda ya. Kadang tuh kita mikir kita mau kerja apa kan. Sama kayak teman-teman di sini mungkin kerjanya di dalam pikirannya gue mau kerja jadi akuntan, gue mau kerja jadi MC, gue mau kerja jadi apa segala macam. Tapi kadang gue ngerasa yang lebih penting dari kita tahu pekerjaannya apa adalah kita tahu skill kita apa. Baru skill itu kita jual ke berbagai macam jenis pekerjaan. Contoh ya, kayak gue suka bercerita, gue suka storytelling. Gue bisa kerja jadi, itu skill gue. Gue senang cerita, orang dengerin kalau gue cerita dan lain-lain. Itu skillnya. Pekerjaannya, gue bisa bercerita di stand up, gue jadi stand up komedian. Gue bisa bercerita di film, gue jadi sutradara, bikin Malam Minggu Miko. Gue bisa bercerita di buku, gue jadi penulis buku. Jadi pekerjaannya itu adalah hasil dari skill yang kita punya. Jadi artinya kalau pertanyaan lo tadi, kalau bisa sih nemuin hal-hal yang kayaknya orang belum kepikiran pada saat itu. Jadi podcaster lah misalnya, podcaster yang visual ya, yang di video ya. Ya karena skill gue emang suka cerita dan mendengarkan orang bercerita. Kebetulan pekerjaannya jadi itu. Nah artinya kalau teman-teman di sini masih bingung, gue mau kerja apa gitu kan. Jangan lihat pekerjaannya dulu, tapi lihat skillnya apa dulu. Lu jagonya apa? Pekerjaan akan ngikut matching sama skillnya gitu. Kalau skill lo adalah keahlian gue Bang Radit, gue bisa menyederhanakan hal yang rumit menjadi sederhana sehingga orang mau dengerin gue. Lo bisa jadi pengajar, bisa jadi guru, bisa jadi edukator di YouTube, bisa macam-macam gitu. Ada yang skillnya, Bang Radit, gue paling bisa mengkurasi. Kalau ada sesuatu yang lagi rame, gue bisa padetin jadi sesuatu yang menarik misalnya.
Ya lo mungkin bisa jadi kurator K-pop gitu misalnya, apa yang lagi seru dan lain-lain gitu. Jadi cari skillnya dulu, baru pekerjaannya akan ngikutin. Nah celakanya teman-teman kita zaman sekarang yang dipikirin adalah gue mau kerja jadi apa ya. Tapi mereka nge-skip soal keahliannya apa. Jadi itu yang paling utama sih. Oke. Gitu. Oke. Lu ngerti gak sih kayak ngerti. Dia oke-nya agak dalam tuh. Oh oke. Oke, tadi agak lama sih dia ngomong sih. Apa ya, gue bahas kucing kali ya. Lama soalnya Dit. Iya agak lama sih memang. Pelan-pelan. Tadi gue ngomongnya agak lama sih, betul. Kayak teman-teman di sini juga tahu ya, ketika tadi Radit bilang jadi MC gitu ke gue, memang sindiran ya kayaknya ya. Kenapa kok sindiran? Karena berasa deh kayak teman-teman bahwa saya bukan MC yang cukup profesional gitu ya, cukup amatir gitu teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Lo keren kok, lo bagus. Dia gitu sih, dia gini-gini biar kita puji tahu. Enggak apa-apa bro, tadi bagus bro. Tadi bagus kok. Terus. Yang bikin lama tadi Dit sebenarnya adalah karena gue ngerasanya bahwa yang tadi lu sebutin itu adalah memang benar sih ketika kita connecting the dot gitu ya. Dari lu mulai dari nulis blog, kemudian lu mulai nulis skrip film, akhirnya jadi sutradara film. Itu kan sebenarnya juga adalah sebuah perjalanan dari pengembangan skill yang kalau dilihat ya memang jalurnya sih benar gitu pada tempatnya gitu. Nah tapi yang pengen gue tanya itu adalah ketika lu memutuskan untuk melakukan lompatan tersebut gitu. Apakah lu itu ngelihatnya dari sisi ya udah gue jalanin dulu aja deh, atau memang ada peluang yang lu lihat di situ? Kalau ada peluang, gimana cara lu ngelihatnya? Kalau buat gue yang paling penting adalah gimana caranya kita tahu kalau yang kita lakukan itu nyaman buat kita, itu yang paling pertama. Jadi kalau lo ngelakuin itu lo suka, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang paling utama sih. Berarti mulai dari suka dulu aja gitu ya? Iya. Karena kayak jangan sampai lo ngelakuin sesuatu yang lo nggak suka. Itu yang paling utama. Lo ngerti gak sih dari tadi terlalu dalam pandangan lo, sumpah bener. Masih mencerna Bang, masih mencerna nih. Gua ini cuy, karena tadi lu bilang jangan ngelakuin sesuatu yang lu gak suka kan gitu. Ya. Saya gak suka ada di sini sebenarnya ini. Ini acara apa sih? Jadi lo gak suka di sini sebenarnya. Lo gak suka ada di sini. Bro kenapa bro, cerita aja. Gak apa-apa. Ayo nih, udah curhat. Gak apa-apa. Kita buka sesinya. Minum. Mana ada minum gak? The show must go on. Minum. Mau diiringin kahitna gak sekalian? Belum. Sorry, ini siapa ya dari tadi yang gak ngomong? Dari tadi kita doang kayaknya. Sorry, Anda mau di sini nggak? Anda mau di sini kan? Mau ya? Iya, oke. Jangan-jangan saya juga nggak suka ada di sini. Tahu nggak yang suka di sini, yang nggak suka di sini siapa? Siapa? Itu istri sama adik-adik gue ditaruhnya di situ tuh, sampai dipagerin dia. Ada istri gue, ada Anissa gitu. Tepuk tangan buat Anissa. Tepuk tangan buat. Oke, Dit. Nah kalau di OCBC kita itu punya sebuah semangat yang namanya tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Betul. Bagus. Nah mulai dari suka itu, orang kan kadang-kadang suka ngelihat bahwa lu itu di ujungnya aja, udah sukses aja gitu. Jadi penulis sukses, jadi stand up comedian sukses, jadi pembuat film sukses gitu. Nah apakah seorang Raditya itu sempat nggak sih ngadepin kegagalan ataupun ketemu challenge lah gitu dalam ketika lu dalam proses untuk mewujudkan peluang-peluang lo yang tadi, yang dari hal-hal yang lo suka itu menjadi sebuah kesuksesan gitu? Sebenarnya kadang orang tuh penuh rasa takutnya ya gitu. Kayak misalnya awal-awal karir gue ngedirect Malam Minggu Miko apa segala macam atau nulis buku. Kadang kan dalam kepala kita takut gitu loh. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau stand up tuh kan paling menakutkan kan. Lo maju ke atas panggung cuman pakai mikrofon terus orang dengerin gitu. Nah jadi yang paling penting sih sebenarnya kalau menurut gue nih adalah ngalahin rasa takut itu. Karena begitu banyak teman-teman di sini yang mungkin mau mulai sesuatu tapi takut kan. Jadi artinya gimana caranya kita untuk tahu bahwa lo gak boleh takut, kalau lo mau lakuin aja. Karena yang lebih menakutkan dari tidak memulai itu adalah penyesalan sih. Kenapa gak dari dulu gue kayak gitu, itu yang paling penting sih. Ini nasihat lu ke gue ya sekarang ya? Enggak bro, terlalu personal bro, sumpah bro. Kayak gak pengen banget lu di sini. Iya, enggak bener-bener itu caranya sih. Terima kasih loh Dit.
Oke, sekarang kita switch lagi ke permasalahan finansial. Ini gak ditanya dari tadi. Mau ini. Baru mau masuk, baru mau masuk, Pak. Masuk Baru masuk. finansial. Coba gue cek ya. Iya. Ada. Iya ada kan? Ada. Itu udah aman. Siap. Gimana? Oke, dari hasil investigasi kita, Dit, gitu ya. Oke, iya. Bahwa lu itu katanya nemuin kesadaran lu tentang pentingnya perencanaan finansial ketika lu itu di kuliah. Oke. Ketika lu bertemu dengan cinta pertama lu katanya. Boleh nggak ngomongin cinta pertama nggak? Ini ada istri gua nih soalnya nih. Ini pulangnya ke Kemang lumayan jauh ini. Betul, tapi ya soal cinta pertama. Benar. Gitu. Ya karena itu. cinta pertamanya adalah investasi gitu katanya. Betul, investasi. Iya nggak ya? Iya sih benar. Ini soalnya tadi gue udah nulis joke nih Dit, tapi gue agak takut tadi ngelemparnya. Takut nggak lucu? Pasti kalau nggak lucu. Kita cobain Oke. bro. Ayo bro. Kita Coba ya. apresiasi. Tes dulu. Kita apresiasi bro. Mari. Oke. Bisa nih. Kita switch ke persoalan finansial lagi nih ya. Oke, diulang ya. Jadi oke. dari hasil investasi gue nih Dit. Wih, hasil investasi. Salah satu yang membangun kesadaran lu tentang pentingnya perencanaan finansial adalah cinta pertama lu pas kuliah. Ya, oke. Oke. Jadi saat ini tim udah berhasil mengontak cinta pertamanya Radit. Wih. Gila, Siapa tuh? Siapa coba ya? Mari kita hadirkan ke atas panggung inilah cinta pertama Radit. Iya. Yeah. Abis gue gak ada lagi Dit. Patah gue di situ. Jadi kita kayak nungguin, terus nggak ada. Makanya Dit. Kalau ada Hedi Yunus sih lucu sih. Atau tiba-tiba ada siapa personel Kahitna lain gitu. Udah itu doang. Udah Dit. Kan gue bilang gak lucu. 3 menit cuman buat gitu doang. Oke, balik ke pertanyaannya. Jadi bisa dibilang kalau ketika... itu bayi siapa coba? Dek, ya bentar papa kerja dulu ya. Emang nambah anak gue. Jadi bisa dibilang kan sebenarnya untuk ukuran di zaman itu gitu ya. Iya. Seseorang tuh menemukan kesadaran finansial di masa kuliah tuh masih bisa terbilang jarang sih gitu. Oke. Kalau zaman sekarang kan dengan literasi finansial lebih baik, untuk anak usia kuliah untuk bisa mulai melek finansial tuh ya udah bukan suatu yang jarang lagi deh gitu. Cuman di zaman itu kenapa lu tuh bisa jatuh cinta sama investasi sejak kuliah dan ketika itu motivasinya apa sih gitu? Nah teman-teman mumpung datang ke sini, terus pada datang mau belajar investasi dan lain-lain. Yang paling penting yang harus diingat adalah kalau investasi itu untuk membeli kita di masa depan. Jadi gimana caranya di masa depan itu kita masih tetap bisa nyaman. Nah berarti berhematnya itu dari sekarang gitu loh. Gimana cara kita nabung, gimana kita tahu cara menahan hasrat untuk membeli barang yang baru. Gimana cara kita menahan supaya apa yang kita keluarkan itu enggak jadi boros. Gimana caranya kita belajar bahwa mungkin buat dapetin satu barang ini gue harus nyisihin uang gue gitu. Nah ini pada level income manapun juga bisa diaplikasiin sih menurut gue. Nggak harus nunggu punya duit banyak dulu. Pada zaman gue kerja kantoran pun dengan gaji sekian, gue juga udah sisihkan sekitar 20% buat investasinya gitu misalnya. Jadi gimana caranya kita nyisihin untuk investasi itu sendiri. Itu lebih ke masalah habit sih menurut gue. Kebiasaan gimana caranya memulai itu semua gitu. Kak Widya nih. Oh ya, siap. Akhirnya masuk. Jadi kalau tadi Kak Widya, kalau Radit itu punya kesadaran untuk memulai literasi finansialnya di masa kuliah gitu ya. Nah apakah artinya buat teman-teman lain gitu ya yang umurnya udah agak dewasa, apakah sudah terlambat gitu untuk menjadi financial freedom kalau sadarnya itu baru sekarang-sekarang ini nih gitu. Dan kalau menurut Kak Widya, langkah awal apa sih yang harus diambil oleh orang yang sudah timbul kesadaran finansialnya, sebaik itu dia ngapain yang pertama? Oke, kalau ditanya baru mulai sekarang terlambat atau enggak, sebenarnya enggak terlambat nih. Mumpung udah tahu gimana caranya jadi financial freedom gitu, dikasih tahu caranya, sekarang banyak platform gitu kan, kayak misalnya di Ruang Menyala itu, teman-teman nih bisa kita kasih tahu gimana caranya buat sehat finansial biar bisa menuju financial freedom. Kayaknya kalau ngomongin financial freedom itu kayak
kayak nggak mungkin nih, Iya, gitu kan iya, ya. iya, iya. Jadi seenggaknya kita sehat dulu secara keuangan. Nah di ruang menyala teman-teman tuh sekarang udah bisa ngikutin kelas-kelas keuangan, bisa tes kesehatan keuangan. Itu kan penting banget untuk tahu sebenarnya kondisi keuangan kita seperti apa. Oh itu ada ya? Ada, Luar ada. biasa. Dan itu gratis Bang. Gratis lagi? Gratis. Jadi kayaknya sekarang kalau anak-anak muda nggak melek nih, wah bahaya banget gitu kan ya. Iya, Jadi iya. harusnya mereka akan satu step lebih cepat daripada kita. Yang belum, nah waktu terbaik memulainya adalah hari ini. Kita mulai nih menata keuangan kita. Tahu dulu keuangan kita seperti apa, baru abis dari situ kalau mau konsultasi keuangan di Ruang Menyala juga bisa dan itu pun gratis selama jadi member Ruang Menyala. Oke. Jadi sudah ada platformnya untuk bisa sehat keuangan dan mencapai financial freedom. Cara-caranya yang pertama tentunya tadi tahu keuangan kita. Yang kedua adalah harus mulai investasi. Itu benar banget. Bang Radit juga tadi udah mikirin, wah masa depan nih gimana nih gitu kan. Kita akan membeli masa depan gitu kan. Dan itu benar banget. Yang namanya masa depan kita ini hidup kejar-kejaran sama yang namanya inflasi Bang. Iya, iya, iya. Tinggal siapa yang larinya lebih kencang. Itu aja gitu. Jadi kita harus milih kendaraan atau sepatu yang nyaman buat nyampe goals-goals kita dan ngalahin si inflasi ini. Gitu. Jadi itu cara-caranya bisa dilakuin sama teman-teman di sini. Gokil, gratis lagi? Gratis lagi. Jadi itu kalian semua. bisa ikutan tuh? Bisa ikutan semuanya. Iya, gitu. iya. Jadi udah sekarang toolsnya udah banyak banget. Oke, jadi nggak perlu ketakutan gitu ya teman-teman bahwa nggak ada kata terlambat. Betul. Dimulainya juga sudah cukup mudah karena udah disediakan layanannya Yes, juga oleh betul. kita di OCBC. Oke, berarti selanjutnya gue mau coba connecting the dot gitu ya. Antara bahwa dengan lo tuh udah punya kesadaran finansial dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah? Yang tadi lo bilang bahwa ini terkait dengan masalah membangun habit yang baik. Gitu Iya, ya. iya. Apakah itu yang ngelit ke gaya hidup lo yang minimalisme sekarang? Hah, iya, iya, iya. Kalau soal minimalisme itu karena gue ngerasa banyak barang yang akhirnya nggak dipakai gitu. Jadi kayak gue dulu punya gitar, udah 3 bulan nggak dipakai, terus kasihan kan cuma di rumah doang gitu, akhirnya gue jual. Terus, Berapa waktu itu, Dit? Hah? Berapa waktu itu lo jual? Lu kenapa dagang tuh? Kenapa jadi dagang gitu? Lumayan lah waktu itu lah. Cuma harganya naik lagi sekarang. Lu nyesel gak? Lumayan nyesel. Coba lu nggak jual waktu itu. Iya betul. Iya. Kita ngomongin apa sih? Iya, nyesel. Terus waktu itu ada, bahkan sofa di rumah. Ini Anissa tahu ya istri gue ya. Sofa di rumah yang udah gak kepake lama, akhirnya gue jual juga. Jadi kayak gue tuh cuman mau barang yang ada di rumah gue itu barang yang memang gue pakai lah gitu. Dan akhirnya kebiasaan itu jadi kemana-mana sih. Jadi belanja cuman kalau perlu, kayak beli baju kalau misalnya emang cukup memang sudah waktunya yang kayak gitu-gitu sih. Paling. Nah tapi kan kalau itu kan adalah gaya hidup lu minimalisme gitu kan. Tapi kan juga tentunya lu itu sekarang adalah seorang ayah dan juga seorang suami. Betul, saya punya anak 2. Anak ketiga gue namanya OCBC nanti. Oh terima kasih. Anak ketiga gue. Terima kasih. Oke. Anak keempat Nyala. Ya. Baru kelima Kahitna nanti kayak. Biar ingat hari ini. Kebalik sih Dit, harusnya Nyala dulu dia. Udah gak usah dibahas. Kayak bercanda doang, gue bercanda doang. Gak usah dibahas. Oke, gimana caranya lu tuh juga membuat ataupun memotivasi Anissa kayak Alea Memotivasi dan Aca. Anissa, Alea dan Aca. Untuk memahami gaya hidup lu ini. Atau sebenarnya ya nggak apa-apa, memang mereka itu punya habit finansialnya sendiri gitu. Nggak harus bareng sama lu gitu. Tapi itu pertanyaan bagus ya, jadi gue dan Anissa, di sini ada istri gue Anissa. Gue dan Anissa tuh 2 orang yang beda dan memang nggak perlu sama gitu. Kayak tadi nih gue cerita aja ya, tadi sebelum kesini gue mau beli gitar gue. Lu baru jual? Dulu berapa tahun yang lalu kan gue jual. Sekarang gara-gara main di acara anak, di sekolah anak, gue jadi mau beli gitar lagi. Coba lu nggak jual waktu itu? Ya udah sih, iya. Bikin gue nyesel deh lu dari tadi. Ya coba gak gue jual ya, cuman sekarang gue jadi mau belanja lagi. Nah itu
lama banget mikirnya. Mau beli satu gitar doang lama banget mikirnya. Karena gue merasa bahwa penting gak ya kalau gue beli? Akan berguna nggak? Akan gue pakai nggak? Jadi alur untuk memastikan bahwa ini akan dibeli apa enggak tuh terlalu panjang. Wishlist gue ratusan kalau di marketplace. Kadang barang gue taruh di shopping cart nggak gue check out. Mungkin beda kalau Anissa kan kadang kerjanya memang harus beli baju apa segala macem kan buat menunjang pekerjaan dia. Jadi kalau Anissa mungkin lebih sering belanja daripada gue. Tapi artinya gue tidak memaksa dia buat jadi minimalis dan berhemat juga, nggak apa-apa juga. Karena kita memang dua orang yang berbeda aja. Yang celaka kan kalau misalnya kita punya pasangan tapi kebiasaan finansial kita paksa-paksain tanpa memahami, mungkin dia beda cara memahami soal uang dan lain-lainnya gitu. Mencari titik temu bahwa kita bisa sepakat bahwa gue menyikapi uang kayak gini itu yang lebih penting dalam sebuah hubungan menurut gue. Ketimbang kita paksain apa yang kita mau ke dia gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan lo gitu. Itu kalau ke Anissa, kalau ke istri. Kalau anak gue kayaknya gak ngerti deh gitu. Masih belum ngerti. Alea umur 4 tahun. Kemarin gue diceritain sama Anissa. Dia umur 5 ya? 5 ya? Ada 5 ya? Oh iya. Pokoknya hidup lah dia. Hidup kok dia hidup. Umur 5 tahun. Kemarin gue diceritain sama Anissa, dia lagi main sama Alea ke mall, terus Alea dapat brosur rumah ya. Terus dia bilang, beli rumah mah. Nih kok tiba-tiba dia belum punya konsep ekonomi itu gitu. Jadi kita kan mungkin karena 5 tahun ya, jadi kita pelan-pelan ngajarin. Dia juga sekolah kan di sekolah internasional kan, jadi kemarin tuh pas lagi hari libur dia bilang, papa aku mau pergi ke rumah Dayong. Dayong temen dia. Ya boleh kalau mau main ke rumah Dayong, papa dulu pas umur kakak juga sering main ke rumah teman. Oke pak kita berangkat rumahnya di Korea, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak kesana deh gue. Jadi dia masih belum memahami bahwa ada konsep ini mahal, ini murah gitu. Maksudnya masih pelan-pelan kita ajarin gitu. Jadi itu tantangan buat gue juga. Mungkin karena gue jarang ada di rumah ya, karena gue kerjaannya kerja mulu ya. Kadang-kadang itu loh soal uang itu sama anak gue juga masih belajar. Untuk menebus dosa gara-gara terlalu sering pergi. Maka kadang-kadang gue suka beliin mainan lah, apalah, inilah gitu. Nah gue lagi belajar juga untuk menahan itu supaya anak punya konsep bahwa uang itu memang terbatas gitu. Itu sih kira-kira sih. Oke. Tapi dengan gaya hidup lu yang minimalisme itu, sebenarnya kan bisa dibilang itu lu itu cukup cepat dalam hal mencapai kesuksesan gitu kan. Oke. Dari usia muda gitu sampai udah bisa pensiun di usia 35. Iya. Nah, apakah lu itu punya juga dosa-dosa finansial? Dosa-dosa finansial. Dan dosa finansial terbesar lu tuh apa, Dit? Togel gitu misalnya ya. Judol misalnya. Apa? Misalnya apa? Contohnya apa dosa? Contohnya misalnya tiba-tiba lu impulsif untuk melakukan pembelian di usia tertentu gitu, pengen punya apartemen mewah Iri gue liat teman-teman gue yang lain. Oke. Nah gimana cara mengkategorikan itu dosa ya? Bentar ya, gue pikirin dulu ya. Gini, ini menurut gue ya. Ya. Kita kan kerja buat dapetin duit ya. Betul. Oke. Gue percaya akan ada satu hal yang orang boleh bebasin gitu, borosin gak apa-apa gitu. Selama itu bawa kebahagiaan dan tidak mengganggu finansial keluarga. Contoh ya misalnya ya, gue beli celana aja mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali celana baru. Oke. Anissa sampai kesel sendiri sama gue. Dia bilang kayak lama-lama aku beliin deh celananya gara-gara gak pernah ganti kan, gak pernah punya yang baru. Hoodie juga kayak gitu. Tapi kalau urusan makan sama keluarga gede, sama keluarga gue, itu gue bisa berapa aja ayo. Ngerti gak maksud gue? Jadi semua orang pasti punya yang namanya, kalau istilah luar negerinya money dial tuh ya. Artinya adalah apa yang dipencet yang bikin lo happy gitu. Nah buat gue kalau membelikan pengalaman bersama keluarga, either itu makan, staycation dan lain-lain, itu kebahagiaan gue. Jadi susah mengkategorikan dosa finansial tadi.
Karena buat gue boros itu selama pada hal-hal yang bikin bahagia dan tidak membahayakan apapun dalam keluarga, itu masih nggak apa-apa kalau menurut gue. Gitu. Okay. Tapi nggak tahu deh menurut financial planner gimana. Oke. Bener juga. Udah Kak, jadi dari Bang Radit pertanyaannya. Iya, nyontek dia kayaknya. Okay. Kok dia tahu ya? Iya, oke. Jadi sebenarnya balik lagi kalau misalnya kita, dosa-dosa finansial gitu ya, kebanyakan orang tuh masih nggak sadar Bang, bahwa itu tuh dosa yang mereka lakukan. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh, dan ketika mereka cerita soal keuangan, ini masih tabu. Jadi kayak takut gitu mau cerita soal keuangan gitu ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah kita kenalan sama keuangan kita. Dengan cara adalah kalau misalnya mau biasanya ada kita terapinya bikin budgeting gitu kan. Untuk tahu kemana uang kita pergi gitu kan. Jadi bikin budgeting dulu. Nah budgeting ini pasti tiap orang beda-beda. Belum tentu semuanya sama. Formulanya pasti beda-beda karena ada kebutuhan dan kewajibannya masing-masing. Oke, Gitu. Jadi siap. ya jadi yang penting tadi juga Bang Radit sudah spill nih waktu awal-awal invest 20% gitu kan ya. Dan itu pun sebenarnya di kita pun ada yang namanya rasio tabungan Bang. Dan rasio tabungan. Rasio tabungan itu adalah minimal 20% dari pendapatan kita untuk dikatakan sehat dan ideal. Oke. Gitu. Jadi kalau mau sehat dan ideal minimal 20% untuk ditabungkan dan diinvestasikan. Oke. Kalau mau lebih besar boleh banget gitu kan. Jadi mau 50% ya silakan tapi balik lagi lihat kondisi keuangannya teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ada rasio kemampuan pelunasan utang. Jadi kalau kita ngomong utang itu sebenarnya boleh tapi ngikutin rasionya. Nah, rasionya itu adalah maksimal 30% dari pendapatan bulanan kita. Jadi boleh berhutang di 30%. Maksimal 30%, tapi sebenarnya berhutang itu balik lagi ada tujuannya, mau ngapain berhutang. Gitu kan. Kalau utang tuh ada dua Bang, ada utang baik sama utang buruk. Kalau utang baik untuk produktif, misalnya Bang Radit mau buka usaha nih, gitu kan, butuh nih modal gitu kan, misal ambil utang. Nah itu boleh nih karena bisa menghasilkan pendapatan buat kita. Gitu. Kalau yang nggak boleh itu namanya utang konsumtif. Nah, utang konsumtif itu yang kita konsumsi sehari-hari, nggak ngasih value ke kita. Gitu. Jadi kalau misalnya mau utang konsumtif, tentunya harus kita lihat lagi kondisi keuangan kita kalau mampu dan urgent banget dan itu membantu silakan tapi keep in mind 30% untuk cicilan per bulan. Gitu. Siap. Jadi mantap, itu keren tuh. Untuk budgetingnya biasanya 2 rule of thumb itu yang aku pakai. Gokil. Gitu, gokil. Aman? Aman. Jadi kesimpulannya sebenarnya dari sisi tadi Radit bilang bahwa boros itu tuh sebenarnya tergantung tujuannya apa gitu ya. Yang penting hal-hal yang memang harusnya kita persiapkan itu udah tercover dengan baik. Betul. Boros itu kalau tujuannya memang untuk mendapatkan kebahagiaan, boleh-boleh aja gitu. Digabung dengan juga tadi jurus-jurus dari Kak Widya gitu ya. Terkait dengan 20%, kemudian kalau kita mau berhutang tergantung tujuannya apa, maksimum adalah 30% dari pendapatan kita gitu. Oke, nah sekarang gue mau buka kesempatan buat Sobat Menyala yang ada di sini gitu ya. Untuk yang mau bertanya, semangat baik kepada banget Radit, baik kepada Kak Widya gitu ya. Dua pertanyaan dari Bapak yang di sana dulu. Ciki. Satu, boleh. Ramai banget ya, ini hari apa sih? Banget. Hari Minggu Bang. Gokil, hari Minggu loh, besok Senin guys. Bang Radit, apa kabar Bang Radit? Apa kabar? Baik. Menyala abangku. Menyala. Ya, saya salah satu pengagumnya Bang Radit dari soal awal sudah financial freedom ya, saya ikutin YouTube-nya juga. Iya. Sering ikutin YouTube-nya, jalan-jalannya ke Aussie juga saya sering ikutin. Betul. Nah, yang saya tertarik Bang Radit paling suka di instrumen apa buat financial freedom-nya? Instrumen apa? Ya, paling sukanya. Yang paling banyak porsinya tuh di instrumen apa itu? Paling banyak porsinya? Yes. Keren nih, kayaknya udah mulai finansial literasinya mantap. Thank you Bang. Siap, sama-sama. Sukses Bang. Iya, panjang juga bahasa basi lo ya. Sukses Bang. Iya, siap. Oh enggak ada. Iya, cukup Bang. Iya. So security, pegang aja security. Mau dijawab apa kita kumpulin?
Dijawab dulu boleh. Jawab ya. Tadi bro siapa tadi? Leo. Gokil Leo. Jadi instrumen investasi kalau buat gue ya, itu ngikutin tujuannya. Tujuan keuangannya buat apa. Kalau buat liburan, tadi kan ngikutin ya, liburan ke Australia, itu gue nabung dari setahun sebelumnya. Nabungnya itu pasti di instrumen yang resikonya nggak terlalu tinggi. Banyak lah itu ya. Dari mulai yang super konservatif kayak deposito atau reksadana pasar uang, terserah lah gitu. Tapi intinya adalah tergantung durasinya. Kalau buat dana pensiun udah pasti ya di reksadana saham atau saham. Karena kan horizon waktunya bisa sampai di atas 12 tahun. Artinya Leo, kalau buat gua, instrumen tuh nggak bisa kayak paling banyak di mana sukanya apa. Tapi instrumen itu artinya sesuai dengan jangka waktu kapan mau dipakai gitu, ngerti gak sih maksud gue? Kalau mau dipakainya 3 hari lagi, taruh aja di rumah kalau menurut gue gitu. Ya kan, kalau 3 hari lagi mau dipakai. Tapi kalau 12 tahun, 13 tahun ya baru di instrumen yang mungkin resikonya tinggi gitu. Gitu kira-kira ya, ini buat teman-teman di sini. Soalnya banyak juga yang mau ngikutin kan. Saya mau ngikut dong Bang Radit di mana gitu. Tar dulu nih. Kalau gue sesuaikan sama tujuan-tujuannya. Jadi kita juga gak bisa sembarang ikut orang juga. Gitu ya Leo ya. Gokil, keren bro. Terima kasih Pak Leo. Selanjutnya. Luar biasa Leo. Mbak yang baju putih boleh. Iya. Kenapa? Aus. Lo minta minum? Apa? Stand up dapat kaos. Dia minta kaos bang. Minta kaos? Iya, dia minta sering kaos? Kenapa Dia jadi sering minta ngikutin. kaos? Iya. Ini bukan Stand up acara apa? distro ya? Oke kalau aku mau nanya, dia mau minta kaos. Dia mau minta kaos, kamu mau nanya. Iya. Oke, kita Kenalin. nggak ada kaos ya. Mau bawa pulang patung kucing boleh nanti? Oke Bang Radit, kenalin nama aku Henny. Harry. Henny, Henny, oke nggak usah marah Henny. pertanyaannya Bang Radit waktu investasi itu pakai pihak ketiga atau manajer investasi atau abang ngulik sendiri untuk misalnya investasi saham, analisa sahamnya sendiri atau gimana? Oh iya, oke itu pertanyaan bagus. Gokil nih pertanyaannya, tepuk tangan dong buat kalian. Jangan dong. Gokil. Gokil, gue pikir datang mau nonton Kahitna doang, kalian enggak ternyata ya. Mau nonton Bang Radit. Oh ya luar biasa. Bagus nih pertanyaan-pertanyaan udah kayak kelihatan cukup mengerti. Ya kalau sekarang kan yang resmi ada dana bisa dikelola sama manajer investasi, itu konteksnya di reksadana ya. Jadi ya resmi diawasi negara juga dan lain-lain gitu. Kalau pertanyaannya itu ya pasti ada, gue pasti ada di reksadana, kalau itu sudah pasti. Tapi apakah saham individu juga ada? Ada juga, di mana analisa sendiri, ada juga. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, bahkan gue dulu punya financial planner dulu, punya kayak Mbak Wulan, financial planner gitu. Di mana dia yang bantu ngitungin pada saat belum ngerti apa-apa. Ada konsultan juga dulu banget, pas masih jadi karyawan ya. Oke. Jadi artinya semuanya pernah. Kalau sekarang ada yang dikelola manajer investasi ya pasti ada sih. Kan kita bisa beli di mana aja itu kan gampang. Gitu ya kira-kira ya. Oke Bang, thank Gokil you. Henny, mantap. Seru nih, seneng gue. Oke, kayaknya kita cuma punya waktu buat 2 buah pertanyaan aja teman-teman. Buat 2 Jadi, doang. Sayang banget nih ibu-ibu kayaknya pengen banget nanya soalnya. Boleh lah kita kasih 1 ya sama Boleh. si ibu ya. 1 deh ibu. Yang kiri bu, bukan yang ibu ini. Ya dia juga semangat lagi kan. Bingung kan Bang? Jadi milihnya? bingung nih gue nih. Bisa ngomong bareng aja nggak? Bisa nggak? Teriak aja teriak. Nanyanya bareng aja. Yang ibu yang mana nih jadinya nih? Sweet, boleh sweet nggak bu? Boleh bu. Sorry maaf ya bu, tadi waktunya terbatas kan. Ibu siapa namanya? Sweet. Apa? Oke, maaf ya bu ya. Bisa dicoba tahun depan ya. Gak usah pulang bu, di sini aja. Apa pertanyaannya? Ibu siapa namanya? Mikrofonnya boleh. Kasih ke ibu kita ini. Makasih Mas. Iya, saya Melda. Melda. Iya, Mas Raditya. Oke, Bu Mbak Melda. Melda. Aku mau tanya. Mbak Melda, oke maaf Mas ya. Mas kan komedian yang terkenal ya, stand up komedian terkenal. Pastinya punya
inspirasi dari komedian Indonesia atau luar negeri, mungkin itu siapa Mas yang gitu ya? Iya, sebagai inspirasi Mas. Iya, nyambung dengan tema kita sih ya. Dalam performance nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, nggak apa-apa. Pastinya ada idola ya. Pasti ada Iya, Bu, pasti. Siapa? Dan Ibu mau jadi komedian Bu, nanya-nanya gini, enggak Bu? pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Iya. Oke, kalau pertanyaan soal finansial ada nggak? Finansial boleh. Oh ada ternyata. Ada. Oh ternyata ada, disimpan sama dia. Finansial apa yang Mas miliki saat ini? Oh gitu, oke. Finansial apa yang saya miliki? Finansial apa yang saya miliki? Oke. Oke nggak apa-apa, oke. Apa itu reksadana, saham atau? Oh instrumennya apa? berarti Iya. ya, oke. Tepuk tangan dong buat Ibu Imel dong. Oke Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya komedian yang saya kagumi banyak, di Indonesia banyak, ada Om Indro Warkop, di luar juga ada beberapa komedian-komedian lain kayak siapa ya misalnya ya, Dave Chappelle yang kayak gitu-gitu sih Bu. Jadi ya banyak sih idola-idola saya gitu. Tapi idola saya sebenarnya adalah orang-orang seperti Ibu. Orang-orang yang datang di hari Minggu, datang ke acara Nyala by OCBC, duduk di sini paling depan, ingin tahu seperti apa sih pencerahan finansial yang akan didapatkan hari ini. Orang seperti Ibu yang membuat Indonesia kuat Bu. Benar. Betul, bagus. Semangat banget ini. Bagus. Bangsa merah putih hari ini deh. Jadi makasih Ibu dananya, mudah-mudahan tercerahkan kalau instrumen yang saya miliki. Saya hampir punya semua instrumen, tapi seperti saya bilang tadi ke Mas Leo, bahwa pemilihan instrumen investasi saya, tadi bukan bilang ada reksadana, saham, mungkin emas dan lain-lain, itu tergantung durasi waktunya kapan Bu gitu. Kalau misalnya buat bulan depan ya mungkin deposito, tapi kalau buat 10 tahun instrumen yang lain. Gitu Bu Imel, gokil, keren, luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk yang terakhir gitu ya, untuk Bang Radit dulu. Siap. Ada nggak tips dari seorang Raditya Dika untuk para sobat menyala yang ada di sini tuh yang saat ini tuh sedang dalam proses pencarian ataupun pengembangan potensi diri mereka, bakatnya mereka gitu untuk modal supaya mereka tuh bisa menjadi financially fit. Yang paling penting modal utamanya belajar sih. Karena ini acara gratis kan, nanti kan ada financial check up-nya juga kan. Financial check up gratis. Yang penting kalian sudah mau belajar itu modal yang paling utama. Jadi leher ke atas dulu sebelum naruh duit di mana-mana. Kita harus ngerti dulu instrumennya, harus ngerti kita maunya apa, baru kita investasi. Luar biasa. Kalau buat Kak Widya, tipsnya buat para sobat menyala supaya salah nama. tadi lu Wulan. Iya Wulan. Salah dia ya namanya. Ganti nama mulu soalnya. Tapi gue gak enak ngasih taunya. Betul ya Mas. Terus. Siap. Gimana sih tipsnya buat para sobat menyala tuh yang dalam menjalani financial fit journey-nya mereka supaya tuh mereka bisa tetap berproses gitu. Karena kan ada orang yang mungkin di antara sobat menyala tuh ada yang punya pekerjaan tetap atau ada juga orang yang pekerjaannya nggak tetap gitu kan. Nah di antara dua tipe ini untuk memake sure bahwa mereka tuh tetap bisa gitu ya menuju perjalanan menuju sebuah financially fit itu sebaiknya tuh apa sih yang mereka lakukan gitu? Jadi mau pendapatannya tetap atau tidak tetap, yang pasti adalah teman-teman harus tahu kondisi keuangannya, bikin budgetingnya. Nah jangan lupa nabung itu kalau nggak bisa nabung sama sekali harus dipaksa gitu ya. Jadi kalau di kita tuh ada yang, kalau di OCBC sendiri kita punya tabungan berjangka untuk bantu nabung secara rutin atau misalnya reksadana berjangka untuk bantu investnya secara rutin. Jadi harus dipaksa gitu karena kalau enggak nantinya akan dinanti-nanti akhirnya enggak akan kejadian itu nabung dan investasi gitu. Dan jangan lupa habit keuangan yang baik itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Jadi coba habit-habit apa nih gitu ya yang wah kayaknya ini tuh gak bagus sih selama ini kita mulai punya habit keuangan. Kalau misalnya pengen tahu habit ini berjalan atau enggak, kasih waktu 3 bulan plus 69 hari, sekitar 5 bulan lah untuk tahu bahwa habit ini works atau enggak di kita. Jadi intinya harus tahu kondisi keuangan kita, jangan lupa nabung dan investasi dan punya habit yang baik dari sekarang. Itu. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Gokil. Seru banget hari ini.
Jadi kesimpulannya tuh tips buat teman-teman yang dalam perjalanan mencari potensi tadi dibilang bahwa kita tuh nggak boleh berhenti untuk belajar gitu ya. Nggak boleh berhenti untuk belajar, kemudian pun kalau teman-teman yang punya niat untuk belajar, segala macam instrumennya sudah disiapkan oleh OCBC, semuanya gratis, jadi itu bisa menjadi sebuah langkah awal yang baik buat teman-teman semua gitu. Oke, sebelum kita tutup sesinya, kita sebentar ya Mas, sebentar Dit. Wih, gokil. Ada pesan dari belakang. Ada pesan-pesan. Tadi siapa tuh nganterin tuh? Iya, DTR lumayan nih. Lumayan. Boleh dibantu nggak Dit? Iya. Itu ada yang parkir ngalangin kali tuh nggak? Bukan. Apa tuh? Bro ini aneh bro. Iya bentar. Kita Sama semua nungguin ini. Oke. Apa ya? Lah ini apa yang mau baca? Ini apa? Kenapa panitianya begini ya? Gue juga bingung sebentar ya. Kita foto dulu aja deh. Ayo. Oh gitu. Mohon maaf teman-teman buat sedikit ya. Jadi kita foto dulu teman-teman. Gue juga ingin mengundang kedua narasumber kita. Boleh. Untuk maju dulu ke sini. Gitu ya. Kemudian juga mau meng-invite Jessica Salim dari perwakilan Bank Indonesia untuk bisa hadir di atas panggung. Silakan. Thank you so much Patrick. Terima kasih. Juga Raditya Dika, boleh kasih tepuk tangan dulu dong semua sobat menyala. Terima kasih. Wah udah makin semuanya. rame nih. Oke, boleh aku undang juga nih ya banyak perwakilan dari Bank Indonesia dan juga OCBC yang akan hadir. Dan saya ingin mengundang dengan hormat ada Bapak Musni Hardika Atmaja, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Untuk boleh bergabung bersama. Lalu juga kami undang Ibu Yeni Tandias, selaku Merchant Solution Head Bank OCBC Indonesia. Serta juga Bapak Heri Aprianto, yaitu Kepala Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran. Oke. Sampai kita menunggu, ini nanti kayaknya tadi dengar dari belakang panggung kalau ngomongin Radit emang cakep banget ya. Ini kayaknya ada belakangnya tuh bukan Raditya Dika tapi Raditya Cuan. Luar biasa, luar biasa. Tapi udah ada istrinya Mbak di situ tadi? Iya udah ada, tapi kan kita bisa terinspirasi aja Jaga buat ini. cuannya. Siap. Oke. Baik, kembali kami akan mengundang dengan hormat terlebih dahulu untuk boleh bareng-bareng. Kenapa? Mungkin Radit nih sama Mbak Wit sama Patrick juga selain tadi udah dengerin informasinya, ini adalah salah satu closing penutupan dari Pekan Kris Nasional yang sudah diadakan dari tanggal 12 Agustus kemarin teman-teman Sobat Menyala. Ini dia nih, sudah ada Pak Musni, Bu Yeni dari OCBC, silakan. Radit boleh di tengah-tengah di antara. Siap. Silakan. Halo. Halo Pak. Di sini. Oke. Fotonya gimana nih? Fotonya gini. Oke. Boleh foto kita menghadap dulu? Oh kurang ke kiri, kurang ke kiri. Kita akan menghadap dulu ke Sobat Menyala. Dan ini adalah sebuah pengukuhan untuk closing remarks dari Pekan Kris Nasional. Jadi kita mau kasih tanda kris dulu ya Bapak Ibu Radit ya. Kris itu gini, 1, 2. Jadi dua-duanya begini dulu. Yes, ini lambang kerisnya. Radit salah Radit. Gini dulu. Yeah. Sobat Menyala kasih spotnya dulu dong, baik tepuk tangan. Alright, kita ambil dulu hari ini in 1, 2, 3. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pekan Kris Nasional 2024. Nah sekarang bareng sama Sobat Menyala, nyalain flashnya semuanya mana? Oke, silakan langsung dinyalain. Semuanya boleh balik badan. Kita akan wavy dari atas panggung. Dinyalain, diangkat semuanya. Oke. Boleh diangkat semuanya, siap-siap ya. Nanti kalau Jessica bilang ruang menyala, teman-teman Sobat Menyala bilang cuan, cuan, cuan. Are you ready? Oke, siap. Ruang menyala. Cuan, cuan, cuan. Sekali lagi yang lebih semangat, oke? Baik, ruang menyala.
Cuan. Terima kasih sekali. Terima kasih Patrick. Gokil. Thank you Raditya Dika, Bu Yeni Terima dan juga kasih Bang Heri. semua. Untuk Pak Musni mohon izin Selamat Bapak. malam. Nyala Festival, semua bisa financially fit.